السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani Fiddin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hidup ini agar kita bisa meraih kebahagiaan dunia akhirat harus kita isi dengan syukur kepada Allah. Karena satu-satunya sebab kebahagiaan dunia akhirat adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita fokus kepada syukur dengan selalu ikhlas dalam beramal dan senantiasa meneladani dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahukah para jamaah, sebab terbaik syukur itu sabar. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Asyukru ghayah was sabru wasilah." Nggak mungkin kita bersyukur kalau kita nggak sabar. Makanya kata ulama, ibadah terbaik, ibadah wasilah, ibadah sarana terbaik dunia adalah sabar. Jadi jangan bermimpi kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Jangan bermimpi kita bahagia kalau kita tidak punya kesabaran. Tidak mungkin kita langsung bersyukur, mencapai puncak syukur kalau kita tidak punya kesabaran. Karena sabar itu jalan menuju syukur yang akan mengantarkan kita kepada syukur. Kalau bicara sabar, mencakup 3 macam sabar. Sebagian disebutkan para ulama, as-sabr ala ta'ah, was-sabr an ma'siyah, was-sabr ala aqdarilahil mu'limah. Sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Para jemaah sekalian, ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan kunci terhadap sabar dari maksiat. Sabar dalam ketaatan, sabar dengan tauhid, sabar dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabar dengan yang halal akan membuat kita sabar dalam menghadapi musibah. Jadi as-sabr ala ta'atillah miftahun li sabraini al-akhirain. Sabar dalam ketaatan merupakan kunci kesabaran kita dari maksiat dan kunci kesabaran kita dalam menghadapi berbagai macam musibah. Para ulama berkata, seluruh kata sabar di Al-Quran maksudnya bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah, tapi mencakup 3 macam tadi. Misalnya Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa orang yang sabar pahalanya tidak terhitung. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di akhir ayat wa tawassaw bis sabr,
Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah. Al-musabara, kita harus berada di lingkungan orang-orang yang sabar. Warabitu, jaga wilayah kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Semua kata sabar di Al-Quran bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah, tapi mencakup 3 macam sabar. Kecuali dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah dalam Al-Quranul Karim, dalam Al-Baqarah 155, kata mufassir, ini ayat cuma 1 yang berbicara sabar dari musibah, di mana Allah berfirman, "Walabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Beri kabar gembira bagi orang yang sabar, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Para jamaah, kita hidup tidak selalu senang. Kata Nabi alaihissalam, "Ajabil amril mu'min," begitu menakjubkan kehidupan seorang mukmin. In asabatus sarra syakar wa in asabatud dharra sabar fakana khairun lah. Kalau diberi nikmat dia bersyukur, kalau dia diberi musibah dia bersabar. Ada di sana keseimbangan, dan itu adalah kehidupan yang mengagumkan, kata Rasulullah salawatu rabbi wassalamu alaih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para jamaah, musibah itu mudah diucapkan, sabar itu, sabar dalam menghadapi musibah, mudah diucapkan tapi tidak mudah diaplikasikan. Unzuru ra'akumullah, coba perhatikan. Ada seorang wanita di zaman Nabi SAW mendapatkan musibah kematian, mengalami musibah kematian, di mana dia kehilangan anak semata wayangnya. Satu-satunya anak laki-lakinya meninggal. Dia beratap sampai dia menangis di hadapan makam anaknya. Lalu Nabi menghampiri. Rasulullah SAW berkata, "Ibu sabar." Lalu dia mengatakan, "Innaka lam taduk malam aduk." Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Kamu tidak merasakan pedihnya kehilangan anak, seorang anak yang sangat saya sayangi. Anda tidak merasakan, Anda gampang bicara. Kata Nabi, ya sudah. Nabi alaihissalam pergi. Lalu sahabat menasihati ibu itu. Ibu, apa ibu tidak tahu siapa yang tadi yang mengajarkan ibu untuk sabar? Gak tahu siapa. Itu Rasulullah. Astagfirullah. Dikejar oleh ibu, ya Rasulullah, maafkan saya. Maafkan saya. Saya tidak tahu engkau. Saya sedang sedih ya Rasulullah. Saya berat kehilangan anak. Maafkan saya Rasulullah kalau saya lancang, ucapan saya lancang terhadapmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak apa-apa. Tapi kamu sudah tidak sabar. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu harus ada ketika pertama kali terjadi musibah. Oleh karenanya para jemaah, siapkan diri kita agar kita mampu sabar dari musibah, karena tidak selalu hidup ini di atas. Wallahi, kalau Allah cinta kita, kalau Allah menyayangi kita, Allah akan uji kita melalui orang yang kita cintai. Dan kita harus kuat. Allah uji kita melalui anak kita, Allah uji kita melalui istri kita, sabar. Bukan berarti Allah tidak sayang, justru Allah sayang. Karena yang sangat menyita hati, merusak konsentrasi, merusak segalanya, makan gak nafsu, tidur tidak nyenyak, ketika ujian datang dari orang yang kita sayang. Begitulah Allah menyayangi Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, semua melalui orang yang disayangi. Berbaik sangkalah kepada Allah. Yang ingin kita sampaikan di khutbah ini, kiatnya apa? Agar kita jadi orang yang sabar. Para jamaah, sabar tidak bisa dihadirkan secara tiba-tiba. Dia muncul secara otomatis. Apa itu? Pertama, supaya kita tidak hanya bisa bicara sabar, tapi Allah hadirkan sabar ketika kita mengalami musibah. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, sebagaimana yang tadi disampaikan. Cicil itu ikhlas. Ikhlas kita sekarang, kita hadir sholat Jumat karena Allah, kita kerja karena Allah, itu nanti akan berguna pada saat kita menghadapi masalah. Allah ganjar, Allah balas.
kebaikan kita yang ikhlas dengan diberi kekuatan sabar. Jangan dikira kebaikan kita hari ini gak berguna nanti pada saat nanti ada masalah rumah tangga. Kita berantem hebat sama istri kita. Ya Allah, sakit saya disakiti istri. Kok berani-beraninya dia mengucapkan seperti itu. Tapi saya kuat. Ternyata kuatnya kita karena kita dulu berbuat baik karena Allah. Minggu lalu, bulan lalu. Jangan remehkan ikhlas para jamaah. Sabar dalam ketaatan adalah sebab utama sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, kiat sabar. Apa yang membuat orang menghadapi masalah kecil tapi seolah-olah besar? Seakan yang paling besar musibahnya hanya dia, padahal masalahnya tidak sebesar. Banyak orang yang lebih menderita, banyak orang yang musibahnya jauh lebih berat dan lebih besar, tapi dia merasa udah hancur hidupnya. Kenapa? Kenapa kesabaran kita terganggu? Karena faktor dosa. Jadi ketika kita tertimpa musibah, supaya kita bisa menghadapi dengan objektif, tidak lebih, tidak kurang, perbanyak istighfar. Astagfirullah, tidak usah ngamuk, tidak usah stres, tidak usah bermaksiat kepada Allah. Kalau kita tertimpa musibah, perbanyak istighfar, agar iman kita bisa menghadapi musibah, beban musibah dengan baik. Karena Allah Jalla wa'ala menguji kita dengan ujian musibah yang telah disesuaikan dengan kekuatan iman kita. Kata Nabi alaihissalam, Innallaha yabtali abda ala qadri dini. Allah menguji iman. Allah menguji seorang mukmin, hambanya yang beriman, sesuai dengan kekuatan imannya. Jadi kalau kita merasa beban masalah begitu berat, saya tidak kuat, stres, semuanya, maka yang kita lakukan, kita harus berbaik sangka kepada Allah bahwa ini ingin menghapus dosa kita, musibah ini mengangkat derajat kita, sekaligus kita perbanyak istighfar agar dosa tidak mengganggu konsentrasi kita untuk bisa bersabar. Wallahi, pengganggu konsentrasi sabar dosa. Perbanyak istighfar. Bila perlu, kalau kita merasa ada dosa besar yang baru kita lakukan, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang ketiga, kiat sabar. Kita harus selalu sadar dunia ini tempat ujian. Allah berfirman, "Wa nabluwannakum," selama kalian berada di dunia, maka selama itu kami akan uji kalian. Jadi jangan ada perkataan, jangan ada ucapan, capek saya, baru kemarin berantem sama istri, ini ada masalah di kantor. Hari ini ada lagi, kapan nggak ada masalah? Kapan berhenti musibah? Lelah saya, capek, masalah terus. Para jamaah, dunia tempat ujian. Artinya selama kita berada di dunia, selama kita masih bernapas, kita harus selalu siap diuji oleh Allah. Jangan putus asa, jangan merah. Kalau tidak mau diuji, kita harus pindah alam. Karena di alam kubur tidak ada ujian. Dan ujian yang Allah beri, ujian musibah, tujuannya adalah untuk memberi manfaat, terutama manfaat akhirat bagi kita. Jadi seorang muslim harus siap. Para jemaah, ada iman, ada ujian. Makanya kata ulama, ujian tidak berlaku bagi orang yang tidak punya iman. Karena Allah berfirman surah Al-Ankabut ayat 1 dan 2, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyaqulu amanna, ahasiban nasu ayyatruku ayyaqulu amanna hum la yaftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka kalau dia menganggap dirinya beriman lalu tidak diuji? Lihat diri kita, oh saya beriman, siap diuji. Kalau orang yang tidak punya iman, dia hidup enak, itu istidraj. Kalau hidupnya penuh masalah, itu azab. Tapi kalau kita punya iman, diberi kekayaan, kesuksesan, itu anugerah. Kalau diberi ujian musibah, berarti Allah ingin mengangkat derajat kita, ingin menghapus dosa kita. Makanya bentuknya ujian, ujian keimanan. Yang berikutnya, bagaimana kita sabar?
Allah mengajarkan kita dalam surah yang sama, Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah, kata mufassir, dari kata atau kalimat inna lillahi wa raji'un, kita belajar apa? Jangan pernah merasa memiliki. Jangan pernah merasa miliki duit. Itu uang bukan uang saya, titipan Allah. Anak bukan anak saya, titipan Allah. Semua yang ada di tangan kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, jangan merasa itu semua milik. Jangan taruh di hati. Gunakan untuk beribadah pada Allah. Jadikan sarana ibadah, media ibadah. Jangan merasa miliki. Karena kalau ada yang merasa dari kita merasa miliki, pasti akan kehilangan. Sedih, ya Allah, kenapa? Ditipu saya. Karena Anda merasa miliki uang itu. Ya Allah, saya kehilangan anak saya. Kenapa Anda berlarut-larut? Sampai sedih, kehilangan, sampai terganggu ibadah, tidak khusyuk, makan nggak nafsu, tidur tidak nyenyak. Karena Anda merasa miliki, kan? Sekarang yang mengambil anak Anda siapa? Allah yang miliki, bukan Anda. Sadar para jamaah, kita tidak mungkin bisa sabar kalau kita selalu merasa miliki di dunia ini. Harus punya prinsip, siap menerima dan juga siap kehilangan. Semua titipan Allah Jalla wa'ala. Kita mungkin tahu itu, tapi kadang-kadang kita lupa. Sehingga ketika kita kehilangan, sedihnya luar biasa, sampai meratap, sampai berburuk sangka kepada Allah. Padahal semua titipan Allah untuk kita gunakan sebagai media ibadah. Tapi kita merasa, kenapa ya Allah Engkau ambil anak saya? Kenapa ya Allah saya harus begini, kehilangan begini? Kita tidak sadar semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kiat sabar adalah kita harus meyakini bahwa bekal akhirat kita justru lebih banyak dari musibah. Bukan dari sholat, bukan dari zakat, bukan dari puasa, bukan dari semua amal ibadah, bukan bahkan dari haji. Justru bekal kematian kita, bekal akhirat kita ketika kita pulang, justru lebih banyak kita dapatkan dari musibah. Makanya ulama salaf berkata, laulal masaib lawaratna yaumal qiyamati minal falis. Kalau bukan karena musibah, mungkin kita pulang kembali ke Allah tidak membawa pahala kecuali hanya sedikit. Wallahi, argo pahala kencang sekali ketika kita disakiti istri. Ya Allah, sabar. Kita punya anak gak nurut, ngelawan, sabar. Itu argo pahala cepat. Disitulah bekal akhirat dapat kita raih. Para jamaah, pastikan pahala yang kita dapat di dunia ini menjadi bekal akhirat justru lebih banyak dari musibah. Jadi jangan dianggap sebagai malapetaka, nikmati. Dengan kita menikmati masalah, kita bisa bersabar. Ya Allah, jadikan ini sebagai ladang pahala, ya Allah. Ladang pahala, anak saya seperti ini ladang pahala. Istri saya seperti ini ladang pahala. Saudara saya begitu ladang pahala. Beri aku kekuatan sabar dan berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Manusia itu syarat dengan kekurangan dan kelemahan. Allahumma afrik alaina sabra wa thabit aqdamana. Ya Allah, beri kami kekuatan sabar. Teguhkan hati kami, ya Allah. Banyak berdoa, karena kita ngerti agama pun tidak menjamin jadi orang sabar. Kekuatan muslim berada pada doa, minta kepada Allah banyak, ya, memohon kepada Allah agar kita diberi kesabaran, karena sabar itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepada kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran kita dalam ketaatan dari musibah dan dari maksiat membuat kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر
اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sauf Istaqimu wa'tadilu wa tarasu, lurus rapatkan safnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله سبحانه الناصرين اللهم صل كما صليت البر منا كعمير اللهم نعوذ بهذا وارحمني وعافني اللهم اهدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام